صلاة جامعة صلاة جامعة رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menggenggam kehidupan serta kematian kita, yang menghadirkan pertemuan dan perpisahan, yang menjadikan sebagian hari lebih mulia dibandingkan hari lainnya, dan yang pada pagi hari ini kembali mempertemukan kita dengan Idul Adha, hari raya pengorbanan dan ketundukan. Hari ini ketika langit kita dipenuhi takbir, ketika bumi kita dipenuhi zikir, hari ketika manusia kembali diingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan hambanya.
Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari-hari ini jutaan manusia kita ketahui kemarin berkumpul di padang Arafah di tanah suci. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, dari bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan juga warna kulit yang berbeda. Mereka ada yang datang dengan kemudahan, ada yang datang setelah menabung bertahun-tahun sebagaimana kita baca di berbagai cerita. Ada pula yang datang dengan air mata terharu karena tidak sedikit di antara mereka yang tidak menyangka tiba-tiba setelah beberapa waktu pada akhirnya bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Namun terlepas dari semua itu, ketika kain ihram dikenakan, maka seluruh manusia kembali diingatkan bahwa pada akhirnya kita semua ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kebanggaan karena jabatan, tidak ada lagi kemuliaan karena kekayaan, tidak ada lagi kelebihan karena nama dan kedudukan. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak dinilai dari apa yang dimilikinya, tetapi dari apa yang dijaganya di dalam hatinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bapak Ibu yang kami muliakan, Idul Adha datang setiap tahunnya bukan hanya untuk mengulang ritual kita, berkurban, sholat Aid, berpuasa di hari Arafah, menunaikan haji bagi yang dipanggil oleh Allah. Tetapi lebih dari itu, Idul Adha datang untuk membangunkan hati manusia yang sering kita terlupa dan tertidur karena sibuknya dengan dunia kita. Betapa banyak manusia hari ini sibuk mengejar kehidupan tetapi lupa mempersiapkan kepulangannya. Sibuk membangun karir tetapi lupa membangun kejujuran. Sibuk memperindah penampilan tetapi lupa membersihkan hati kita. Padahal kita sama-sama tahu bahwa hidup ini tidaklah lama. Yang muda akan menua, yang kuat akan melemah, yang sehat akan sakit, dan setiap yang hidup pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah suci. Kalimat itu bukan hanya untuk manusia di zaman Nabi, tetapi juga untuk semua kita hari ini. Karenanya kita sebagai manusia, janganlah mudah untuk menyakiti orang lain, janganlah mudah menzalimi orang lain, janganlah kita mudah mengambil hak-hak orang lain demi keuntungan kita sendiri. Betapa banyak kerusakan lahir sesungguhnya bukan karena manusia tidak memiliki ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu karena hilangnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak korupsi dilakukan bukan karena manusia tidak tahu bahwa itu salah, tetapi karena hati-hati manusia tersebut tidak lagi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fitnah disebarkan dengan mudah bukan karena manusia tidak memahami dosa, tetapi karena lisan sudah terlalu ringan menyakiti sesama. Betapa banyak manusia hari ini kehilangan ketenangan hidupnya bukan karena sedikit hartanya, tetapi karena jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Kurban mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita pelajari dalam agama Islam, tingkatan tertinggi seorang manusia bukan ketika manusia itu menduduki karir tertinggi atau ketika manusia itu memiliki harta yang banyak, tetapi justru sebaliknya, mereka-mereka yang bisa memberikan yang terbanyak, bisa menyerahkan hartanya untuk sesama. Seberapa besar seseorang bisa memberikan sesama, disitulah tingkatan tertinggi manusia berada. Kita tahu cerita sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf yang begitu mudahnya menyerahkan hartanya kepada sesama penduduk di Madinah, sampai menyatakan bahwa hartanya Abdurrahman bin Auf itu adalah hartanya penduduk Madinah.
Karena setiap ada kebutuhan penduduk Madinah, dia datang kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak pernah berpikir, langsung dia minta untuk silahkan untuk mengambil kebutuhannya. Dan Bapak Ibu tahu sekalian, ada seorang disertasi menghitung berapa kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Didapati jumlah kekayaannya sebesar 14.000 triliun ketika dikonversi ke dalam rupiah. Jadi ketika manusia, seorang beriman mudah memberikan hartanya, sesungguhnya di sanalah Allah justru akan membuka pintu-pintu kemudahan. Dan disitulah keadilan dalam Islam, bukan seberapa banyak harta yang kita dapatkan, tetapi seberapa banyak harta yang bisa kita berikan. Dan itu semua tidak membutuhkan persyaratan apapun. Semua orang, kaya, tua, muda, kaya, miskin, bisa menjadi yang terbaik dalam Islam. Karena perhitungannya bukan yang didapatkan, tetapi perhitungannya adalah berapa yang diberikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan teladan kepada kita semua. Beliau meninggalkan kampung halamannya demi menjaga iman. Beliau dibakar demi mempertahankan tauhid. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di rumah tandus demi menaati Allah. Dan ketika Ismail tumbuh menjadi anak yang sangat dicintainya, Allah justru mengujinya kembali dengan perintah yang sangat berat. Untuk ya bunayya inni ara fil manami anna azbahuka, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Yang kemudian dijawab oleh anaknya, wahai anakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Demikianlah keluarga yang harus kita bangun di rumah-rumah kita. Hari ini banyak manusia membangun rumah yang besar, tetapi tidak selalu menghadirkan ketenangan di dalamnya. Anak-anak tumbuh dengan pendidikan yang cukup tinggi, tetapi tidak semuanya tumbuh mengenal Allah Tuhan. Hari ini manusia hidup di zaman yang sangat cepat, ilmu berkembang sangat pesat, teknologi bergerak melampaui batas-batas yang dahulu tidak pernah dibayangkan manusia. Kecerdasan buatan berkembang, mesin menjadi semakin canggih, informasi bergerak dalam hitungan detik. Namun di tengah semua kemajuan itu, manusia tetap membutuhkan sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu hati yang tenang. Karena secanggih apapun teknologi, ia tidak akan mampu menggantikan kasih sayang. Setinggi apapun ilmu manusia, ia tidak akan mampu menggantikan ketakwaan. Dan sebesar apapun kekuatan sebuah bangsa, ia tidak akan bertahan tanpa akhlak dan keadaban. Karena itu, kemajuan tidak boleh membuat manusia kehilangan arah menuju Allah. Ilmu harus melahirkan hikmah, pendidikan harus melahirkan akhlak, teknologi harus menghadirkan kemaslahatan, dan kekuasaan harus menghadirkan keadilan. Kekuasaan harus bisa menghentikan berbagai pencurian yang membuat rakyat kita menderita. Sebab bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung dan teknologi, tetapi bangsa yang mampu membuat keadilan, menjaga hati-hati manusia yang ada di dalam negara tersebut. Bangsa yang maju adalah bangsa yang kuat ilmu pengetahuannya, namun tetap menjaga nilai-nilai ketuhanan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Bahkan kita tahu penghargaan tertinggi untuk ilmu pengetahuan, yaitu Nobel Prize, adalah sebuah penghargaan bagi karya pengetahuan yang telah memberikan dampak pada kemanusiaan, bukan sekedar lahirnya ilmu baru dengan novelty yang tinggi. Kita sama-sama tahu Nobel Prize memiliki slogan The Greatest Benefit for Humankind, memberikan dampak yang begitu besar untuk kemanusiaan. Hakikat kurban sesungguhnya adalah mendekat kepada Allah dengan ibadah, mendekat kepada Allah dengan taubat, mendekat kepada Allah dengan akhlak yang baik, mendekat kepada Allah dengan meninggalkan segala yang haram. Yang sampai kepada Allah bukanlah darah dan dagingnya, tetapi ketakwaan itu. Kalau hari ini
kita semua Bapak Ibu sekalian memberikan kurban, menyerahkan sapi, menyerahkan domba, dan yang lain-lainnya, sesungguhnya yang sampai kepada Allah bukanlah daging-daging itu, tetapi nilai ketakwaan dari kebiasaan kita, keinginan kita memberikan kepada sesama. Maka berbahagialah orang yang setelah Idul Adha menjadi lebih baik hidupnya, lebih lembut lisannya, lebih jujur hartanya, lebih tenang rumah tangganya, lebih bersih cara berpikirnya, lebih ringan memberikan kepada sesama, dan lebih dekat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wastaghfirillahil azim wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa hidup terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kebencian dan menghargai orang lain. Terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kesombongan dan merasa diri paling benar, dan terlalu singkat untuk merasa tidak membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang hari ketika seluruh manusia akan kembali kepadanya, marilah kita kembali terlebih dahulu dengan taubat dan ketundukan kepada Allah. Sebab suatu hari nanti seluruh jabatan tidak akan dikenal, seluruh kekayaan akan ditinggalkan, dan seluruh manusia akan dibungkus dengan kain putih sederhana, sebagaimana hari ini para jamaah haji menggunakan ihram. Tidak ada yang dibawa kecuali amal ibadah kita. Tidak ada harta yang kita bawa kecuali harta yang kita berikan kepada sesama. Betapa banyak orang yang tahun lalu masih bertakbir bersama kita, hari ini terus kembali kepada Allah. Betapa banyak yang dulu duduk bersama keluarganya, hari ini telah berbaring sendiri di alam kuburnya. Dan tentu suatu hari nanti kita semua akan menyusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhkuri fi ibadi wadhkuri jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Itulah panggilan yang kita semua sangat nantikan ketika nanti kita harus dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, di pagi Idul Adha yang mulia ini kami datang membawa begitu banyak kelemahan, begitu banyak dosa yang kami sembunyikan, begitu banyak hati yang lalai dari mengingat-Mu. Namun kami tahu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmat-Mu jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa kami. Maka jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Allah mengampuni kami, ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika ada di antara kami yang sedang gelisah hidupnya, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Jika ada yang sedang dihimpit kesulitan, lapangkanlah jalannya ya Allah. Jika ada yang sedang terlilit hutang, mudahkanlah urusannya ya Allah. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami iman yang benar, lembutkanlah lisan kami, bersihkan hati kami dari kesombongan, iri hati dan kebencian. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari menghadirkan manfaat, jadikanlah teknologi yang kami bangun menghadirkan dampak dan kesehatan.
Berikanlah hidayah kepada para pemimpin kami untuk mereka berlaku adil. Jadikanlah jabatan yang mereka emban sebagai jalan menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat dan bangsa kami. Ya Allah, jaga para guru kami, para dosen kami, ulama kami, dan para pendidik kami. Ikhlaskan langkah mereka dalam memimpin umat dan mahasiswa generasi masa depan bangsa. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bagi yang masih bersama kami, panjangkan umur mereka dalam kesehatan dan keberkahan. Dan bagi yang telah mendahului kami menghadap, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Terangi alam barzakh mereka. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang sedang tertindas pada berbagai penjuru dunia, yang sedang menerima bencana di seluruh penjuru tanah air ini. Kuatkanlah hati mereka, lindungi anak-anak mereka, angkat penderitaan mereka, dan hadirkan kemenangan, kedamaian, dan keadilan bagi mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kalau udah bantu boleh nggak? Punten ya. Masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan tanpa hisab, tanpa kemudian hisab di hari kiamat. Amin ya Allah. Terima kasih.